Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas sa'ada was-saqa wa may yuti'illaha wa rasulahu falahu as-sa'ada fid dunya wal akhirah wa amma man kafara wa asa falahu syaqa di dunia wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kesehatan dan kemauan jiwa kita ini untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana akhlak kita ini kepada karib kerabat yang disebut dengan zawil arham dan juga zawil kurba. Namun pada seksi pertanyaan, ketika kita menjelaskan bahwa sedekah lebih utama kepada karib kerabat, muncul pertanyaan tentang siapa yang lebih berhak menerima zakat. Dan di penghujung pembahasan sebelumnya kita baru membahas tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat tanpa membuka pertanyaan, berhubung waktu sudah habis. Malam hari ini bagi jamaah yang mau bertanya tentang zakat, nanti silakan sambung lagi. Namun sebelum itu, dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kita kaji kemarin adalah perintah pertama yang Allah perintahkan dan yang harus kita kerjakan adalah ibadah kepada Allah. Dan di banyak ayat yang lain itu nyambung juga. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin dengan tujuan liya'budu, untuk beribadah. Maka ini perintah yang pertama. Sambungan ayat ya kembali tadi dalam surah An-Nisa ayat 36 itu perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu. Sambungan ayat, wabil walidaini ihsana. Maka yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kita kaji kemarin itu yang ketiganya, wabidil kurba, dan juga berbuat baik sama ini. Bagaimana berbuat baik pada orang tua, ibu bapak, juga karib kerabat. Ini perintahnya bizil kurba. Sambungan ayat ini, sambungan ayatnya adalah wal yatama wal masakin wal jarzil kurba. Kepada para fakir, kepada para miskin. Nah juga zi al jar. Apa ini jar? Tetangga. Maka pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama ini
sebelum kita buka seksi pertanyaan, bagaimana akhlak kita ini kepada tetangga? Apa itu tetangga? Dalam bahasa Arab al-jar, atau jamaknya dia jiran. Dalam bahasa Indonesia mengambil juga ini bahasa Arab, negara jiran, tidak negara tetangga. Jadi jiran itu jamak dari jar. Jar adalah orang yang tinggal di samping kita, baik depan rumah, belakang rumah, samping kanan atau samping kiri. Itulah tetangga. Terus bagaimana Islam mengajarkan kita ini untuk berakhlak kepada tetangga? Yang pertama, ini diajarkan adamu idzaihi, tidak menyakiti tetangganya, baik secara bahasa maupun secara perbuatan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, idza qala al-jar ahsanta faqad ahsanta. Kalau tetangganya mengatakan kamu itu orang baik, maka kamu orang baik. Wa idza qala asa'ta falaqad asa'ta. Tetangga sebelah bilang nyuwun hanago, maka dia orang yang enggak baik. Kalau begitu, ukuran baik enggaknya seseorang tanya sama tetangga sebelahnya. Nyuwun enggak banget. Kalau mengatakan bahwa dia ahsana, orang yang baik, maka dia termasuk orang-orang yang baik. Kalau tetangganya mengatakan dia asa'a, maka dia termasuk orang-orang yang tidak baik. Ini hadis menjelaskan mengukur baik enggaknya seseorang. Oleh karena itu, yang pertama, janganlah menyakiti tetangganya. Dalam hadis yang sahih, ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, ini Bukhari Muslim. Apa bunyi hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah janganlah menyakiti tetangganya. Rasul mengajarkan. Bagaimana maksudnya? Man la yu'minu billahi, orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, namun juga masih menyakiti tetangganya, bagaimana imannya? Dalam kajian bahasa, ini lam nafyul kamal, artinya enggak sempurna imannya. Bukan berarti dia enggak beriman sama sekali, namun dia imannya enggak sempurna kalau dia mengatakan dia beriman dan masih menyakiti tetangga sebelahnya. Yang kedua, al-ihsanu ilaihi. Kalau tadi yang pertama tidak menyakiti orang tetangga sebelah, maka yang kedua ini berbuat baiklah kepada tetangga sebelahnya. Sampai Rasul mengatakan kepada Abu Zar, ini Abu Zar Al-Ghifari, awalnya dia ini raja perampok ini. Mungkin di Indonesia namanya Robin Hood atau si pitung. Dia rampok orang kaya, hartanya dia bagikan ke orang miskin. Ini kerjaan Abu Zar Al-Ghifari sebelum masuk Islam. Masuk Islam beliau, sahabat hadis katakan, ya Abu Zar, wahai Abu Zar Al-Ghifari, Rasulullah, iza tabakhta maraqatan, menyodron netagun kuah, entah kuah belangong, kuah, fa'akfir ma'ah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, bagikan kuah-kuah itu ke tetangga sebelahmu. Maka dalam kajian lain, ada orang mampu untuk berhaji,
namun tetangganya miskin, nggak punya makanan pokok, kewajiban dia naik haji gugur karena tetangga sebelah yang masih miskin. Abdullah bin Musyabah mencontohkan, dia batalkan naik hajinya, dia bagi hartanya kepada tetangga sebelah tadi yang udah nggak makan sekian hari. Walaupun dia nggak pergi haji, namun hajinya mabrur. Kiranya naur, hampir tiap tahun naik haji. Tetangga sebelahnya nggak makan, nggak punya pakaian. Nah perintahnya tadi berbuat baik tetangga ini sampai demikian adanya. Dan kisah Abdullah bin Musyabah mencontohkan, hajinya Allah terima walaupun tidak pergi haji, karena hartanya dia sedekahkan untuk tetangga sebelahnya yang kelaparan. Ini berbuat baik kepada tetangga sebelahnya. Juga hadis menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Kalau tadi fala yu'zi jarahu, ini juga mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbuat baik kepada tetangga sebelahnya. Yang ketiga, ikramuhu bil ma'rufi wal khair, menghormati tetangganya. Ketika orang menghidupkan musik, itu hak dia. Dia punya kebebasan menghidupkan musik, mau besar-besar serah dia. Namun kebebasan itu terbatas dia punya tetangga. Apakah musik yang besar itu mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu, nggak dibenarkan. Kenapa? Nggak menghormati hak-hak tetangga sebelahnya. Jadi di antara menghormati tetangga sebelah tadi ini, tengok terganggu nggak dia. Maka Rasul berulang kali mengatakan, la yu'minu billah, nggak beriman kepada Allah, sampai 3 kali. La yu'minu billah, la yu'minu billah. Qalu, sahabat nanya, siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jarahu biwaqahu, yang tetangganya nggak nyaman, yang tetangganya nggak aman dengan perilakunya. Jikalau tetangganya nggak nyaman dengan perilakunya, maka saya katakan la yu'minu, orang itu nggak sempurna imannya, orang itu nggak beriman. Kalau tindak tanduknya, tingkah lakunya tadi membuat tetangganya nyaman. Yang keempat, ini ihtiramuhu wa takdiruhu. Bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah. Maka kalau ada tanah, sesuatu yang samping rumah kita itu mau dijual, maka yang berhak ditawarkan dulu adalah tetangga sebelahnya. Kalau ada kayu samping rumahnya mau dijual, maka tanya apakah tetangganya butuh atau tidak. Di antara memaknai tadi ihtiramuhu wa takdiruhu. Bahkan juga hadis mengatakan, man kana lahu jar fi haitin aw syarikun fala yabi'hu hatta yu'ridahu alaihi. Kalau ada sesuatu tadi ini mau dijual, maka hendaklah menawarkan dulu kepada tetangga sebelahnya, apakah dia mau beli atau tidak. Di antara tadi akhlak kita ini bertetangga. Jadi bagaimana kita menyimpulkannya? Yang pertama, seorang muslim harus tahu dia ihsana ila jiranihi, berbuat baik kepada tetangganya. Dan yang kedua, hendaklah dia sabar. Mungkin
tetangga sebelah kita ini perilakunya enggak menyenangkan, sering menghina-hina kita, sering memfitnah kita misalnya. Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga sebelah ini. Saya beri dia dan menghina-hina saya. Saya sambung lagi silaturahmi, dia putuskan lagi. Kayak mana saya ini?" Saya menjawab, "Isbir, sabar." Sampai ini sahabat melapor 4 kali, mengadukan perilaku tetangga sebelahnya. Setiap mengadu, saya menjawab, "Isbir, sabar." Nah, ketika seorang tangga dia sabar menghadapi perilaku tetangga sebelahnya, Allah berikan pahala-pahalanya. Maka ini antara tadi kewajiban kita kepada tetangga. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak. Silakan Ibu. Mungkin yang ditangkap adalah ketika orang wajib mengeluarkan zakat, namun dia nggak mau membayar zakat, kan ini yang jadi masalah. Artinya apa hukuman yang akan dia terima kalau orang wajib zakat dan dia nggak mau membayar zakat? Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah itu ayat 35-36 menjelaskan. At-Taubah 35-36. Bacakan ayatnya. Walladzina yaknizuna zahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyembunyikan, dia punya kekayaan sampai zakat, sampai nisabnya, sampai haulnya, namun dia tak mau bayar menggunakan zakatnya. Dalam Al-Quran diabadikan ini seperti az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Terus apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan berita ke mereka itu bahwa mereka akan diberi azab siksaan yang sangat pedih. Pertanyaannya, apa siksaannya? Sambungan ayat menjawab, yauma yu'ma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Harta-harta yang terkena zakat itu, yang disembunyikan zakat itu, nanti di hari akhirat akan dibakar dia. Akan dibakar, dan harta yang dibakar tadi dibuat seperti setrika. Jadi namuh napen harta yang zakat dibakar dia, dan jadi dia bara atau setrika. Sampai di bara, tengok apa kata Allah? Patukwa biha. Harta yang tadi disetrikakan. Yang pertama jibauhum, jibah nih, di wajahnya disetrika. Yang kedua junubuhum, punggungnya disetrika. Wa zuhuru, perutnya disetrika. Ini ancaman bagi orang-orang yang kena zakat dan nggak mau mengeluarkan zakat. Maka harta dia akan jadi bara serika. Diserikakan di kepalanya, di punggungnya, di perutnya. Namun Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, zakat secara bahasa dia at-tahur. Yang kedua an-nama. Zakat adalah mensucikan. Kalau dia zakat mal, mensucikan hartanya. Kalau dia zakat fitrah, mensucikan jiwanya. Yang kedua, zakat bermakna juga dia an-nama, tumbuh, berkembang. Maknanya orang-orang yang terus makan zakat, hartanya akan berkembang. Belum ada kisah ini, orang yang berzakat dia jatuh miskin dan fakir. Namun banyak kisah orang yang kena zakat, nggak mau bayar zakat, hidupnya sengsara. Contoh sahabat Nabi namanya Sa'labah. Ini Sa'labah miskin awalnya.
Diberikan dia 2 ekor kambing. Kambing ini berkembang biak dengan pesatnya. Ujung-ujungnya ini kambing ini sebuah lembah itu punya Sa'labah semua itu. Sa'labah menjadi OKB, orang kaya baru. Yang kambingnya. Nama apa terjadi? Sa'labah nggak mau membayar zakat. Bisa kirim Amir minta zakatnya Sa'labah. Sa'labah nggak bayar juga. Sampai Rasulullah wafat, masa Khalifah Umar. Khalifah Umar kirim lagi ini. Sahabat minta zakatnya, nggak dikeluarkan juga oleh Sa'labah. Tengok, Sa'labah meninggal masa Khalifah Utsman. Kondisinya sangat menggenaskan, lebih miskin dari dia miskin dahulu. Sudah miskin, penyakit dan hanjir kebedoh. Ini Sa'labah. Makanya tadi di mukadimah saya katakan bahwa mayyuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulnya, maka Allah janjikan as-sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan. Dan bahagianya dunia akhirat. Cuma sebaliknya, yang kufur, yang maksiat, Allah berikan asyaqa. Apa asyaqa? Kesengsaraan. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Maka ketika orang-orang nggak mau melakukan zakat tadi, inilah ancaman Allah bagi orang-orang itu. Terus, apakah mesti 2,5%? Tergantung ini apa jenis zakatnya. Jadi nanti ada zakat, kalau kita mau menuju lagi ini, zakat ada 2 nanti dia secara umum. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Ini zakat yang kita keluarkan di Ramadan. Mungkin gak cukup 3 pertemuan nih kita bahas tentang zakat karena banyak jenis-jenisnya. Namun gak semuanya mesti 2,5. Contoh, zakat tanaman atau padi. Kalau dia diairi dengan irigasi, zakatnya 5%. Kalau hanya dia menampung pada hujan, 10%. Dia zakat usaha 2,5%. Kalau lembunya 40 ekor, 1 ekor lembu. Kan tergantung nih jenisnya. Kalau menengok ini ukurannya. Mungkin Tengku lebih tepat malam ini kita ambil simpel dulu zakat fitrah yang kaim tapubutnya setiap Ramadan. Asal ke Ramadan tapubutnya zakat fitrah. Zakat fitrah apa perintahnya? Dalil yang pertama dulu kita keluarkan zakat ini. Ini hadis Rasulullah mengatakan bahwa zakatul fitri so'an min tamar so'an min syair ala hurrin wa abdin zakarin wa unsa asagir wal kabir. Artinya zakat fitrah ini adalah zakat 1 so' yang Allah wajibkan, baik orang yang belum merdeka ataupun sudah merdeka, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia dewasa maupun masih kecil. Kalau itu perintah zakat fitrah semuanya. Semua berarti. Yang rayu nah perintah, yang ubud pilagenyan, yang pijut pilagenyan, yang tumbuh mendumnya. Berlaku semua. Ini perintah hadis mengatakan bahwa zakat fitrah demikian. Terus kalau bunyi ayatnya hampir setiap perintah sholat diikuti dengan zakat. Wa aqimis salata wa atuz zakat. Aqimus salata wa atuz zakat. Sering. Maka ukurannya, apakah sembahyang kita ini sudah sempurna? Di antaranya adalah apakah kita sudah mengeluarkan zakat. Tengok surah Al-Ma'un. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ini Allah mengawali sebuah pertanyaan. Hara'aita, apakah kamu menengok? Apakah kamu tahu siapakah orang-orang pendusta agama? Bukan berarti bahwa Allah nggak tahu. Namun pertanyaan ini tujuannya adalah
untuk mengingatkan dan mempertegas. Siapakah orang-orang pendusta agama ini? Sambungan ayat. Yad'u liyatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, kan ini diantaranya ini orang pendusta agama. Maka yang tadi diantara ukuran barometernya sembahyang kita ini sempurna atau tidak, apakah kita sudah mengeluarkan zakat atau belum. Ini perintah tadi tentang zakat fitrah. Yang kedua, berapa bilangannya? Bunyi hadis so'an, satu so'. Satu so' ini ukuran Arab. Ketika ukuran Arab ini dikonversi dengan kilogram, berapa dia? Yang mengatakan bahwa satu so' itu 2,3 kilogram. Yang mengatakan bahwa satu so' itu 2,5 kilogram. Nah, yang pegang satu so' itu 2,6 kilogram. Maka ada orang mengeluarkan zakat fitrahnya 2,7. Ada orang takut kurang, diberikan 3 kilo terus. Itu nggak apa-apa. Nah, tadi ketika diukur satu so' itu ukurannya nggak sama, nah 2,3, nah 2,5, nah 2,6. Sama halnya ketika kita ukur nih jarak kita boleh menjamak sholat. Kalau bunyi kitab 16 parsah. Namun ketika 16 parsah diukur dengan kilometer, ada mengatakan bahwa jaraknya 85 kilometer. Nah, yang pegang 80 sekurung. Nah, yang pegang sekurung 26. Ini pada ukur dengan konversi kilometer. Nah, tadi berapa zakat fitrah kita keluarkan adalah satu sok. Berapa dia? Minimal 2,3 kilogram. Ini bilangan yang dikeluarkan. Yang ketiga, kapan kita keluarkan? Perintah zakat fitrah ini itu waman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Waman addaha ba'da salah fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Artinya yang wajib adalah sebelum salat Id. Itu yang wajib. Namun yang ada pendapat lain, yang kedua, yang sunnah 2 hari sebelum salat Id. Kenapa? Ada hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah nahnu fi ahdi Rasulillah nuh zakat yaumaini qabla Id. 2 hari sebelum Id. Kenapa sunnah dia? Si fakir 2 hari mendapatkan zakat fitrah, di hari H dia punya mampu mengeluarkan zakat fitrah atau adro. Terus jawas, waktu yang jawas yang boleh masuk Ramadan sudah boleh ini mengeluarkan zakat fitrah. Maka ini disebut dengan waktu jawas, boleh. Karena zakat fitrah itu di Ramadan. Asal kata maupun Ramadan bisa ke fitrah nyanji. Makanya kita namanya dia hukum jawas, boleh. Namun tengok bunyi hadis, waman addaha ba'da shalah. Yang mengeluarkan zakat fitrahnya ini setelah salat Id, fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dianggap sedekah biasa, maka makruh hukumnya yang mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id. Namun juga ada waktu yang haram. Tenggelam matahari pada hari rayanya, faharuma ikhrajuz zakat. Diharamkan mengeluarkan zakat. Kedua teori. Ini waktunya. Jadi zakat fitrah sumber hukum jelas, berapa tadi jelas, terus kapan kita keluarkan jelas. Yang keempat, di mana kita bayar? Tempatnya. Pada bayi. Kalau di masjid ada amil mengumpulkan zakat tadi, itu boleh. Dengan amilnya. Atau kita tahu di kampung kita ini yang fakir ini, yang miskin ini langsung menyerahkan, itu pun juga boleh. Kalau begitu tempatnya di rumah fakir, di rumah miskin. Dan di masjid kalau ada panitia yang mengumpulkan zakat.
Yang kelima, apa jenisnya? Boleh enggak dengan buah rambutan, dengan buah langsat? Jenisnya yang pertama bunyinya ini so'an min tamar, so'an min syair. Satu sok makanan pokok. Kalau begitu, jenis zakat fitrah kita keluarkan. Yang pertama adalah dengan makanan pokok. Banyak pendapat para ulama demikian, termasuk 3 mazhab. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, boleh enggak dengan uang? Zakat fitrah kita bayar dengan uang. Ada hadis mengatakan, "Ugnuhum liyaumil id hatta la yatasaalu." Ini hadis mengatakan bahwa para fakir, ya, para fakir perkaya dia pada hari Id, sehingga dia ini enggak meminta-minta kepada orang lain pada hari itu. Maka dalam mazhab Hanafi membolehkan dengan daf'ul qimah. Apa itu qimah? Membayar dengan uang yang jumlahnya sama. Karena si fakir butuh dia bukan hanya makanan pokok, juga pakaian, juga celana, juga sepatu, dan seterusnya. Maka Imam Hanafi mengatakan boleh dengan uang, dengan sumber hadis tadi, perkayalah si fakir pada hari Id, sehingga dia enggak meminta-minta pada hari itu. Yang keenam, bagaimana tata caranya? Banyak di tempat ketika menyerahkan zakat itu ada ijab kabul. Nyo zakat luntuan sekeluarga yang Allah wajib ke atas kamu, hukum bak tengku. Pertanyaannya adalah, apakah ijab kabul dalam mengeluarkan zakat itu diperintahkan? Kalau memang iya, maka kalau tidak ijab kabul enggak sah zakatnya. Namun kitab menjelaskan, baik kita Syafi'iyah dan baik kita menjelaskan, tidak ada dia tata caranya mesti melafadzkan ijab kabul. Rasul mencontohkan ketika mengeluarkan zakat, orang yang membayar zakat ini dia berdoa, Allahumma ja'alhu mughnaman wala taj'alhu mughraman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini harta yang berguna. Apa berguna? Yang pertama ke orang yang jujur, membersihkan dirinya. Yang kedua, bagi yang fakir, dapat membantu kemiskinannya, kefakirannya. Yang kedua, wala taj'alhu mughraman, dan sampai harta ini menjadi sia-sia. Terus yang menerima zakat, fakir, miskin atau panitia nanti membacakan ajarakallahu fi ma'ataita. Semoga Allah memberikan pahala yang engkau keluarkan ini. Wa barakallahu fi ma'abaqaita. Semoga Allah memberikan berkah harta yang tinggal yang tidak mengeluarkan zakatnya. Wa ja'alhu laka tahura. Semoga zakat ini membuat engkau suci. Ini tata cara. Ketika seorang muslim mengeluarkan zakat dan juga amil menerima zakat. Yang tadi doanya Allahumma ja'alhu mughnaman wa la taj'alhu mughraman. Yang menerima bacaan doanya lagi urung lagi sumbangan, ajarakallahu fi ma'ataita wa barakallahu fi ma'abaqaita waj'alhu laka tahura. Jadi enggak mesti ada ijab kabul. Maka terkadang ketika anak ijab kabul, nyo zakat kamu sekeluarga yang Allah punya kamu tahunnya hukum bak tengku. Karena hukum bak tengku bunuh lah, tengku hana bagi lain le. Hukum bak dro bega. Akan timbul hukum bak dro bega, hana bagi lain lain. Ke juga lun hai. Hukum bak lun, nyatu. Maka secara ini tidak dijelaskan dalam kitab-kitab. Namun kok ada hari ini? Mungkin turun-temurun. Temurun bakal gak lagi nya.
Namun kalau kita mau jujur, Rasul mencontohkan tadi, yang bayar ini doanya, yang menerima ini doanya. Dan terus mendistribusikan zakat ini ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Silakan yang lain yang mau bertanya apa? Silakan Pak, kawan. Ya. Ya. Tanya. Ya. Pertanyaan ini hampir sama dengan redaksi bahasa Aisyah. Ya Rasulullah, kita punya banyak tangga ini. Nyo kuahnya keto yang lebih utama. Lunjuk, kata Aisyah. Nabi menjawab, Neju akrobuhun nababan. Yang paling toh pintu rumah urunya ngorumahnya. Itu paling toh. Berarti ngaile. Karena kuah terbatas. Nah kan apalagi hari ini. Definisi tetangga hari ini 40 ke samping, 40 ke depan, 40 ke belakang. Jarak keluar rumahnya ini. Berarti kan gitu. Kalau tak kemuno itu angka-angka muntang 40 kali 4 berarti 160 kakak. Lagu muno sabu belano nanti. Nah kan nasib yang toh yang lebih berhak tajuk. Aisyah juga bertanya demikian. Yang toh yang lebih utama tajuk. Rasul menjawab, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Menjawabannya. Artinya yang jawab kawan kondur. Rasul menjawab, akrobu nababan. Yang paling toh pintu rumah urunya ngorumok tanyo. Oke lagi Pak. Terima kasih. Silakan yang lain Pak yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Nah, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kurang terdengar ini. Ada yang zakat usaha berarti. Ya. Bagaimana ini kita menghitung zakat hasil usaha? Hasil usaha nominalnya berapa kita keluarkan? Dia 2,5%. Yang jadi masalah adalah berapa atau bagaimana kita menghitungnya. Nyon atau kelontong, apakah dihitung berapa barang di dalam, berapa yang berbentuk uang, berapa utang sama orang, berapa piutang gop mondanyo, nah begitu kan? Ini hitungan untuk usaha. Seyoyanya begitu. Seyoyanya kita menghitung berapa kita utang dengan orang, berapa orang utang dengan kita, berapa hasilnya, berapa barang. Namun kalau ini menyusahkan, maka diambillah dia estimasi perkiraan. Namun tajuk lebih, ini lebih god. Ini misal perkiraannya 2 juta. Yang lebih 5 juta. Ini jauh lebih god. Namun kan jauh lebih god. Dan juga ini bagi para pengusaha-pengusaha, zakat juga dalam sebuah dikatakan itu menjadi tameng dari api. Zakat yang kita keluarkan itu jadi tameng melindungi kita dari api. Maknanya baik api dunia maupun api neraka.
ketika ada orang usaha kebakaran, itu pertanyakan, tanya, nak zakat pun bisa jadi toko dia tidak zakat, akan dibakar. Dan juga zakat tadi membentengi kita dari api akhirat. Jadi bunyinya, yang nggak mau bayar zakat, maka hartanya Allah bakar jadi setrika loh. Setrika mukanya, punggungnya, dan perutnya. Jadi Ibu Raudah hitungannya tadi betul kayak Ibu bilang tadi, dihitung semuanya lebih detail, lebih objektif. Namun kalau banyak sekali dia susah menghitungnya, dan bila dia estimasi perkiraan, keluarkanlah lebih dari perkiraan itu. Itu lebih baik cara menghitungnya. Kira-kira Ibu. Oh, ya kita namakan ini mobiler, enggak termasuk. Jadi ini namanya mobilernya enggak. Jadi ini barangnya, terus yang bentuk barang berapa, bentuk uang berapa. Dan kalau mau ini tadi tambahkan utang kita berapa sama orang, dan juga orang yang utama kita berapa. Nah, gitu kan ini plus minus nanti dan jumlahkan berapa dia, itu cara menghitung yang lebih tepat. Kalau banyak sekali tadi, pakailah estimasi perkiraan. Dan keluarkan melebihi dari perkiraan. Begitu Ibu. Namanya pada pokok ini, jujur kepada diri sendiri. Ini katanya jujur. Dan hana pegah. Nah, ada pegah. Kegok lu sekian. Kenapa ini kan dalam mazhab Maliki dilarang ini. Memberikan zakat terang-terangan. Untuk apa? Dikhawatirkan riya. Dalam mazhab Hambali dan Syafi'i boleh terang-terangan mengajak yang lainnya berzakat juga. Nah, begitu kan? Yang tujuan yang berbeda. Awalnya tadi dilarang khaufan minar riya, takut riya. Lalu kedua ini boleh terang-terangan untuk mengajak yang lainnya yang enggak mau berzakat untuk berzakat. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya apa? Kalau tidak, ini bagaimana kewajiban kita sesama muslim. Maka dakwah kita kaji ini bagaimana kau rinci, ke anak bagaimana, kari kerabat bagaimana, dan tetangga dan kita bahas. Ini sesama adro, muslim sesama muslim. Yang pertama, ada sebuah budaya adat di Aceh, dan itu menjadi sebuah adat yang berangkat dari syariat. Apa? Kalau jumpa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan di Aceh diikuti yang angkat tangan, Assalamualaikum. Ini kan sebuah adat, kebiasaan, namun bersumber dari agama. Karena agama mengajarkan lisalli mas-saghir 'alal kabir. Yang kecil ucapan salam ke yang lain. Al-maru 'alal qa'id, yang pengohja ucapkan salam ke yang duduk. Terus al-qalil 'alal kasir, yang jumlahnya salam ke yang le jumlahnya. Ini kewajiban muslim sama muslim, ucapkan salam. Yang kedua, sampai ini akhlaknya. Kalau sahabatnya, saudaranya itu bersin, maka doakan. Mendoakan sahabat-sahabatnya yang bersin. Yang ketiga, kalau muslim itu sakit, ayyaudahu, mesti mengunjunginya, mesti menengoknya. Untuk apa ini? Kunjungan saudaranya ini mengurangi beban dari yang sakit. Yang keempat, ini adalah kalau meninggal, saudaranya hendaklah mengantarkannya. Maka nanti kajiannya kewajiban muslim dari orang yang meninggal itu 4. Apa 4 tadi? Memandikannya, mengafaninya, dan terus menyolatkannya, dan terus terakhir menguburkannya. Kenapa demikian? Menghormati manusia. Jadi orang memandikan mayit, menyolatkan mayit, mengafani mayit, menguburkan mayit, inilah menghormati manusia. Ini perintah agama. Ketika orang menyolatkan jenazah, jangan pikir ada sia-sia. Apa kata Rasulullah?
falahu qirat. Allah berikan dia satu pahala. Pahala satu qirat. Berapa satu qirat itu? Satu gunung Uhud. Yang orang menyolatkan jenazah, mengantarkan sampai ke liang lahat, maka pahalanya 2 qirat. Berapa 2 qirat? 2 kali gunung Uhud. Panjang gunung Uhud itu. Karena pahalanya demikian. Maka kalau kita nanti pergi umrah atau pergi haji, hampir setiap waktu sholat ini, di Masjid Nabawi, di Masjid Masjidil Haram, setelah sholat nanti ada bilal itu, as-salatul alal amwat, sembahyang jenazah, unanimit wal atfal, unanimit. Jadi mulianya meninggal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jutaan orang menyolatkan ini, mendoakan. Makanya banyak orang yang berangan-angan meninggal di Masjidil Haram. Dan kalau boleh meninggalnya dalam kondisi umrah. Yang meninggal dalam kondisi umrah, maka dia sama dengan mati syahid. Enggak usah kafannya lagi. Pakaian ihramnya menjadi kafannya. Ada kemarin pas saya umrah, itu orang Aceh Selatan. Maka Tuhan bapaknya. 4 hari Madinah, tiap pagi ke masjid, walaupun dingin. Dia katakan, lun ustaz malakai ustaz penyojib, abi umulun di Mekah. Sampai kami di Mekah hari Ahad, Selasa meninggal di Mekah dia dalam kondisi ihram. Sampai niatnya. Ini meninggalnya sama dengan orang mati syahid. Maka jadi ketika kita melakukan jenazah, pahalanya 1 gunung Uhud, sampai mengantarkan jenazah ke liang kuburnya, pahalanya 2 gunung Uhud. Maka jika meninggal seorang muslim, ikutlah mendoakannya dengan cara ikut sembahyang jenazah. Yang kelima, ini ayyabirra alaihi, berbuat baik sesama muslim. Maka dalam hal ini Rasul mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seseorang ini sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita maunya makan enak, sudah lagi nyanci. Kita mau pakaian yang bersih, sudah lagi nyanci. Maka ketika raya lebaran, kalau anak-anak miskin, anak-anak fakir, mereka pun punya hak untuk gembira dengan pakaian baru. Lagi ini lain sih. Maka tadi cintailah anak-anak yang lain itu pun juga seperti kita mencintai anak-anak kita. Selanjutnya, ayyan surahu bi nasrihi, hendak membantunya. Maka dalam kajian muamalah, ketika orang miskin nggak mampu dan dia berhutang, berhutangnya ini karena butuh pokok, ini kebutuhan pokok, dia minta ke kita, minta pinjaman, kita mampu dan kita nggak memberikannya, maka ini dosa. Orang butuh, sangat butuh, menyuhandaju hanapu pejonya, dan kita ada, dan kita nggak kasih, dan kita nggak beri, maka posisinya di sini ini termasuk berdosa. Namun jikalau dia butuh, kita pun juga butuh, sesama butuh ini, mungkin berbagi, seperti kisah Sya'ban, makanan natabo bagi 2, ini berbagi. Namun begitu juga yang berhutang ini tahu diri juga. Masalah hari ini, lo yang mau hutang, anak bayi hutangnya masalah ini. Sehingga yang mau meminjamkan uang juga enggan meminjamkan, anak bayi izin deh. Karena tajuk lah, yang awal bayi lah, tajuk lah. Ujung-ujungnya dia ini nggak mampu bayar hutang. Jadi bagaimana? Maka dia berhak mendapatkan zakat. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini ya gori. Terus selanjutnya, di antara adab muslim juga, ayyatawadu wa la yatakabbar. Ini rendah diri, enggak angkuh kepada keluarganya,
Makanya bukan nggak boleh kita ini punya mewah-mewah, mobil mewah, rumah mewah, bukan nggak boleh, boleh. Tengok samping sebelahnya, kita rumahnya mewah-mewah, bini remotannya atap diri, hanapu pajo, tinggal seimbang. Makanya ini pun termasuk orang-orang bermegah-megahan, tetangga sebelahnya amat sangat miskin, maka itu ya takabbar, kesombongan. Itu keangkuhan. Terus sini lagi ini, yang paling pokok ini, an la yahjura aksara min salasati ayyamin. Dalam kehidupan ini lagi ban, berputar, bergesek, terkadang tersinggung. Kalaupun tersinggung, jangan sampai ini berdiam diri di atas 3 hari. Kalau jumpa buang muka, bunyi hadisnya, wala tadabaru, janganlah saling membelakangi, saling marahan. Wa khairuhum, yang paling baik di antara mereka itu adalah yang memulai meminta maaf. Wa khairuhum man yabda bil afwi. Nak gesekan tadi bengeh dia adanya, namun yang sampai ini melebihi 3 hari. Bahkan dosa. Maka kajiannya ketika Rasulullah mengadakan halaqah ini juga ini, namun waktunya bukan di Isya tapi di waktu sore hari. Saya katakan para sahabat, wahai para sahabat, ini kalian akan menengok orang calon penghuni surga. Ini para sahabat, Abu Bakar, ada Umar, ada Muaz bin Jabal, ada Ibnu Mas'ud, semua ini berharap sebagai draw yang sudah pegahnya. Namun di tengah-tengah itu tamong si daurun gediji selok ada sembahyang. Di hari kedua sama, hari ketiga sama, sampai Muaz bin Jabal. Kesimpulan berarti penghuni surga yang Rasulullah maksud adalah orang tadi yang tiji selok bunuh. Nah, Muaz bin Jabal penasaran dia, apa gerangan amalannya dibuat oleh orang ini sampai-sampai saya katakan bahwa dialah calon penghuni surga. Muaz datang ke rumahnya, minta izin tinggal dengan sahabat ini selama seminggu, ingin tahu apa rahasianya, apa gerangan amal yang dia kerjakan. Di malam hari ketika Muaz bin Jabal tahajud, urungnya mangat tengut ngontulo. Habis subuh Muaz bin Jabal membaca Al-Quran dengan fasihnya, namun orang ini membaca Al-Quran terbata-bata. Waktu duha Muaz sedang duha, urungnya hana. Sampai orang kelih, Muaz bin Jabal puasa sunat. Orang ini enggak puasa. Lantas Muaz tanya, poci le pubu urungnya. Pakar saya bahwa urungnya calon penghuni surga. Enggak sabar lagi Muaz tanya, wahai sahabat, amal apa gerangan yang kau kerjakan sampai saya katakan bahwa engkau ini calon penghuni surga? Orang ini menjawab, yang pertama, apa kata orang ini? Saya berusaha enggak menyakiti orang lain, baik orang dekat dengan saya pun yang jauh, enggak menyakiti orang lain. Yang kedua, kata dia adalah saya berusaha memaafkan orang lain. Sebelum saya tidur, dari pagi saya ingat, jikalau ada orang yang salah sama saya maafkan. Dan yang ketiga kata dia, saya berusaha menjalin silaturahmi orang yang saya kenal maupun enggak saya kenal. Inilah Muaz, 3 amalan yang saya kerjakan dan sampai hari ini saya kerjakan. Apa kata Muaz? Subhanallah, anta min ahli jannah. Begitu betul, engkau inilah calon penghuni surga. Itu kan banyak ibadahnya, menjaga tadi, enggak menyakiti orang lain.
Maka ada hadis bunyinya, walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat, menyakiti orang lain, maka puasanya, sholatnya menjadi milik orang yang dia sakiti. Itu penting. Bapak, Ibu yang saya hormati, ingat waktu sudah habis ini. Silakan. Bila benar kan takut di juga. Tajuk zuhur atau lebih baik tajuk zuhur. Pandanya ada hisab zakat kita. Kan? Bagaimana bagusnya akal kerasin seorang kita atau 10 orang dengan 19 Iya. Ini pertanyaannya, ketika kita punya zakat mau kita keluarkan, pertanyaannya adalah mana lebih baik? Kita berikan untuk banyak orang atau untuk satu orang? Maka jawabannya ini tergantung kondisi si fakir ini yang menerima ini. Ini maaf, kita di Aceh mungkin juga di Indonesia cenderung kita ini zakat ini kita berikan ya untuk sesaat. Belum ada dia zakat ini mengentaskan kemiskinan kefakiran. Contoh di Malaysia tengok namanya zakat produktif. Zakat dikumpulkan. Nanti zakat ini nak pakai 2 roh, dipinjamkan ke 2 fakir ini untuk modal usaha. Jangka 2 tahun dia kembalikan uang itu. Maka sepakir ini dia usaha, dia jualan, berkembang harta dia tak fakir lagi. Harta kembali lagi ke fakir lain lagi. Nah sehingga perlahan-lahan fakir di kampung itu berkurang ini. Namun kita cenderung hari ini memberikan ikan, bukan pancingnya. Nyungkut, pajo. Ada pajo habis. Itu miskin loh. Pajo loh, ungkut loh. Pas miskin loh. Menang kan? Maka ini kajian nanti dalam fikih zakat yang suka dawi, zakat produktif. Di kampung lu dikembangkan ini. Dalam di Padang ini, kalau bapak-bapak kunjung Padang, jarang menemukan orang Assalamualaikum, sedemang wajib, jarang. Namun bukan zakat dikembangkan. Setiap perantau dari Minang itu dia punya namanya zakat nagari. Jadi per kepala dihitung dia 250.000. Saya bayar nih tiap tahun 250.000. Karena uangnya awalnya uang ini nih yang miskin kampung itu diberikan dia modal untuk usaha sekian tahun, 2 tahun misalnya. Dia usaha dan usaha dia kembalikan modalnya. Nah alhamdulillah tahun ini kita kampung itu ketemu lagi nih orang-orang yang minta-minta. Namun tadi jawabannya Bang Miswar, bagaimana ini lebih baik-baik nanti kondisinya. Kalau memang banyak jumlahnya juga banyak fakir, mungkin kita berikan yang banyak lebih baik. Namun zakatnya sedikit. Misalnya yang ada cuma 250.000, kita bagi 10 kan tanggung. 10 roh per kepala 25.000 rupiah. Tanggung dah, ada kok siro mandang. Kalau begitu kita tengok adalah nominal zakatnya. Zakat saya ini misalnya 5 juta. Kalau gitu 20 orang. Zakat lu cuma 250.000 ya. Siro mandang. Kalau gitu ini mana lebih baik? Tergantung berapa nominalnya dan juga berapa tadi miskin dan fakir yang di dalam kampung Tanjung. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktunya ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang menyenangkan. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.